kami kelas 10 dimanapun kalian berada, especially anak-anak ibu kelas 10 IPA di SMA Santo Thomas II Medan. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Ibu Sanisa Mosir dan Ibu Linda Nova Simalango dalam pembelajaran kimia pada hari ini. Kami berharap keadaan kalian sehat-sehat saja ya. Baik anak-anak kami yang terkasih, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menentukan letak dari suatu unsur dalam tabel periodik unsur. Bahkan kita sudah berlatih menentukan letak unsur tersebut dengan menggunakan konfigurasi KLMN ya. Kita juga sudah dijelaskan tentang apa itu periode. Periode itu ada berapa? Ada 7 ya nak. Dan detail periode 1 sampai periode 7 sudah dijelaskan kepada kalian. Maka pada kesempatan ini kita akan belajar tentang golongan, yaitu lajur yang vertikal di dalam tabel sistem periodik. Nah, sebagai indikator pembelajarannya untuk kalian adalah kalian bisa menentukan golongan suatu unsur atau menentukan periode dan golongannya menggunakan konfigurasi SPDF. Nah, coba kita lihat lagi tabel periodik ini. Golongan itu adalah yang lajurnya vertikal, yaitu nengoknya atas ke bawah ya. Nah, ini golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, golongan 4A, golongan 5A, golongan 6A, golongan 7A, golongan 8A, begitu ya. Lalu yang di tengah-tengah ini adalah golongan B ya. Ini ada 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 8B, 8B, 8B. Maaf, tidak ada 9B ya. Lalu ada 1B dan kemudian ada 7B. Begitu ya. Nah, saya coba ambil dulu tabel periodik yang lebih lengkap ya. Oke, ini dia. Ini tabel periodik yang lebih lengkap, yang semuanya sudah berisi penuh ya. Oke, dan di bawah ada golongan lantanida dan golongan aktinida ya. Pada penjelasan tentang periode kemarin itu sudah saya sampaikan ya. Baik, nah sekarang coba kita perhatikan dulu apa itu golongan ya. Jadi sekali lagi golongan itu adalah lajur vertikal ya. Ini lajur vertikal dalam tabel periodik unsur itu kita sebut dengan golongan. Nah, jadi golongan ini ada terbagi dua. Ada golongan A itu disebut dengan golongan utama, lalu ada golongan B disebut dengan golongan transisi. Lalu di golongan B ini ada juga yang namanya transisi dalam ya. Transisi dalam ya, dimana golongan transisi dalam itu dibagi lagi golongan lantanida dan aktinida. Nah, itulah dia golongan. Jadi lajur vertikal ya. Lajur vertikal itu adalah golongan ya. Jadi nengoknya dari atas ke bawah, oke? Nah, jadi sekarang lihat dulu di dalam lajur yang vertikal itu ada dalam lajur vertikal itu ada beberapa blok ya. Jadi ada yang disebut dengan blok S. Jadi kalau blok S ini adalah golongan 1A dan golongan 2A ya. Nah, kenapa dia blok S? Karena konfigurasi ya. Konfigurasi elektron valensinya ya. Elektron valensinya itu ada di orbital S ya, di orbital S. Jadi sekali lagi konfigurasi elektron valensinya ada di orbital S. Nah, untuk golongan 1A itu elektron valensinya nanti di NS1. Golongan 2A, ini tadi 1A, golongan 2A ini di NS2. Nah, ini adalah blok S ya, blok S. Sekali lagi ini adalah blok S. Ya. Nah, jadi itulah yang pertama. Nah, sekarang saya ambil contoh ya. Misalnya contohnya ya, misalnya 11Na. Kalau kita konfigurasikan menggunakan SPDF, ini 1S2, 2S2,
2P6, 3S1. Nah lihat, nah konfigurasinya dia berakhir di subkulit S. Ini ya, konfigurasinya dia berakhir di subkulit S. Maka dikatakan dia blok S ya. Dia blok S. Nah, kalau kita mau menentukan dia terletak di periode mana, maka menyatakan periode itu adalah nomor kulit terbesar ya, terbesar. Jadi dalam hal ini nomor kulitnya atau bilangan kuantum utamanya kan ada 1, 2, 2 dan 3. Maka yang terbesar adalah 3. Maka tentu 11Na ini berada pada periode 3. Seperti yang kemarin menulis periode itu pakai angka biasa ya. Lalu lihat elektron valensinya adalah 1. Maka perhatikan ini elektron valensinya dia 1. Maka kita tuliskan dia berada di golongan 1A. Kenapa? Karena dia berakhir di NS1 ya. Ini NS1. Begitu dia ya. Baik. Nah, kemudian coba kita lihat yang golongan 2A ya. Golongan 2A ya. Saya ambil contoh misalnya 20Ca. Kalau kita konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, lalu 4S2. Nah, perhatikan konfigurasinya itu berakhir di subkulit S ya, ini S ya. Jadi berakhirnya itu di NS2. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau menentukan dia letaknya berada di mana, maka periodenya adalah nomor kulit terbesar. Nomor kulit terbesar ini 1, 2, 2, 3, 3, 4. Maka periode 4 itu yang terbesar. Lalu golongan berapa dia? Lihat ini elektron yang terakhir. Elektron yang terakhir itu yang ini ya, yang 2, oke? Nah, lalu kamu tuliskanlah berarti dia berada di golongan 2A ya. Nah, kan inilah tadi blok S. Jadi blok S itu adalah golongan 1A dan 2A. Bisa mengerti ya, Nak? Baik. Yang berikutnya ada blok P. Jadi kalau blok P ini konfigurasi ya, ini konfigurasi elektron valensinya. Elektron valensinya ini berada di subkulit P. Di subkulit P ya. Nah, jadi untuk blok P ini dia terdiri dari golongan 3A, lalu 4A, lalu 5A, lalu 6A ya, 6A, lalu 7A ya, dan 8A. Nah, ini semua adalah blok P. Jadi konfigurasi elektron valensinya nanti berakhir di subkulit P ya, berakhir di subkulit P ya. Oke. Jadi ini subkulit P. Jadi dia disebut dengan blok P. Nah, itu 3A, 4A, 5A, 6A, 7A dan 8A. Ya, baik. Nah, sekarang mari kita perhatikan contohnya. Misalnya ibu ambil 13Al. Kalau kita konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 dan 3P1. Perhatikanlah di sini konfigurasinya berakhir di subkulit P ya. Nah, jadi kalau kita mau tentukan periodenya, yaitu tadi periodenya yang nomor kulit terbesar. Nomor kulit terbesar adalah 3 dan 3 ya ini. Maka dia berada di periode ketiga. Lalu lihat berapa elektron valensinya. Nah, kulit ketiga itu ada 2, yaitu 3S dan 3P. Dan elektronnya ada 2 dan 1 ya. Maka elektron valensi dia adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka dia berada di golongan ya, di golongan 3A ya. Ingat. Jadi subkulit P konfigurasinya berakhir di subkulit P, berarti dia blok P. Tetapi ada 2 kulit ketiga, yaitu 3S dan 3P.
kulit terluarnya itu kulit ketiga, maka elektron valensinya harus kalian jumlahkan 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka golongannya adalah 3A. Bisa dimengerti ya nak? Oke. Sekarang misalnya kita ambil contoh yang lain lagi. Mari kita buka dulu tabel periodik kita ya. Misalnya ini kita buka dulu tabel periodik kita. Oke. Maafkan Ibu agak sebentar. Oke. Ini misalnya yang golongan 4A kita ambillah misalnya ini tadi 3A aluminium ya. Ini 4A coba kita ambil misalnya germanium ya. Oke, saya lihat dulu germanium ini nomor berapa ya? Kurang jelas sama Ibu. Oke, silikon saja ya, 14 ya nak ya. Oke, misalnya 14 Si ya, 14 Si. Kalau kita konfigurasi itu kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Nah, lihat konfigurasi elektron valensinya berakhir di subkulit P ini, subkulit P ya. Maka dia blok P. Nah, jadi kalau menentukan periodenya berapa, ada 3 ya, ada 2 yang blok P ya. Yang nomor 3 ada 2 ya, ini 1, ini 1. Maka periodenya 3. Lalu golongannya jumlahkanlah 2 tambah 2. Berarti golongan 4A. Karena dia berakhir di subkulit P. Jadi S dan P itu adalah golongan utama ya. Baik. Berikutnya misalnya saya ambil contoh yang berikutnya lagi. 15 fosfor. Coba ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P ini 10, 3P3 ya nak. Oke. Coba perhatikan, ini berakhir di subkulit P ya, di subkulit P. Maka dia blok P. Tetapi elektron valensinya berada di dua subkulit, 3. Di sini juga ada, di sini ada. Jadi ini kan sama-sama kulit ketiga ya, maka tinggal jumlahkan 2 tambah 3. Maka kita tuliskan periodenya adalah nomor kulit terbesar tadi, yaitu 3. Lalu golongannya jumlahkan 2 tambah 3 itu 5A. Begitu dia ya. Oke, kemudian contoh yang berikutnya adalah misalnya 16O ya, 16 oksigen. Ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4 ya. Lalu 17Cl. Misalnya ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Lalu 18 argon. Misalnya ini sudah saya ambil semua blok P ya. 18 argon itu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Maka perhatikan semua konfigurasi elektron valensinya berakhir di subkulit P ya. Maka dia disebut blok P. Tetapi perhatikan juga untuk menentukan golongannya kalian harus menambahkan elektron yang berada di kulit terluar. Seperti ini kan ada 3S2, 3P4. Oke. Ini 3S2, ini 3S2, 3S2. Jadi ini dijumlah. Yang sama-sama kulit ketiga ya, dijumlahkan. Maka untuk ini dia berada pada periode 3 golongan 6A ya. Yang ini dia berada pada periode 3 golongan 7A. Lalu yang ini dia berada pada periode 3 golongan 8A. Nah, itulah blok S dan blok P ya, itulah blok S dan blok P. Mungkin perhatikan dulu tabel periodiknya. Kita ambil yang lengkap saja ya nak ya. Nah, oke ini maaf ini saja ya. Kita ambil yang lengkap. Oke, tabel periodiknya. Lihat ini dia. Jadi kita masih belajar tentang blok S dan blok P. Jadi blok S itu golongan 1A, golongan 2A. Blok P itu golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Nah, itulah dulu pada kesempatan ini karena kita hanya 45 menit ya. Baik, nah kemudian setelah mendengarkan penjelasan saya mengenai blok S dan P, maka tentu kalian bisa menentukan letak unsur tersebut, letak unsur golongan utama dulu ya, menggunakan konfigurasi SPDF.
Pada pertemuan lanjutan nanti kita akan belajar bagaimana menentukan letak unsur golongan B dan golongan lantanida dan aktinida. Berarti yang ada di blok D dan blok F. Jadi kalau golongan B itu konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit D, itu blok D. Kalau lantanida itu nanti konfigurasi elektron valensinya berakhir di subkulit 4F ya. Sedangkan aktinida itu akan berakhir di subkulit 5F ya, subkulit 5F. Jadi kalau lantanida 4F, aktinida 5F. Tetapi kita akan lebih detail lagi mempelajari itu pada pertemuan berikutnya. Baik, selanjutnya kalian akan berlatih menentukan periode dan golongan masih untuk blok S dan blok P dalam tabel periode kita, tetapi menggunakan konfigurasi S, P, D, F. Terima kasih atas perhatian kalian anak ibu sekalian. Mari bergabung sekarang dengan Ibu Linda Nova Simalango. Silakan Ibu Linda. Salam sehat, senang sekali berjumpa dengan saya Ibu Linda dalam pembelajaran kimia. Kemarin kita sudah mempelajari menentukan letak unsur di sistem periodik dengan menggunakan jumlah kulit. Sekarang kita berlatih menentukan letak unsur itu dengan subkulit atau konfigurasi elektron. Kita lihat contoh yang pertama itu Na11. Supaya lebih singkat, kita kurang dengan Ne10. Sisanya 1, berarti sisanya berada di kulit ketiga. Kita mulai dari kulit ketiga, 3s1, karena sisa elektronnya 1. Jadi dia berada di periode 3 golongan 1A, karena kita sedang membahas golongan A ya. Jadi yang saya tandai merah ini kulitnya, ini elektron valensinya. Contoh berikutnya SR38, kita kurang dengan KR36, sisanya 2. Di kulit kelima dia sisanya ya, 5S2. Periode kelima golongan 2A. Ingat, golongan ditulis dengan angka Romawi, sedangkan periode ditulis dengan angka biasa. Contoh ketiga, indium atau IN49 dikurang KR36, sisanya 13. Dia berada di kulit kelima. Kita mulai dari 5S2, 4D10, 5P1. Periode 5, karena dia berakhir di kulit kelima. Golongan di kulit kelima ada berapa elektron? Ada 3 ya. Di subkulit S dan P kita jumlahkan 2 tambah 1, maka dia golongan 3A. Ya, ini kulit kelima. Contoh berikutnya SN50, kita kurang dengan gas mulia itu KR36, sisanya 14. Dia sisa kulitnya ini berada di kulit kelima. Kita mulai dari 5S, 5S2, 4D10, 5P6. Periode kelima.
Di golongan kelima ada berapa elektron? Ya, khusus hanya di kulit kelima. 2. Maaf di sini 2 ya, terakhir 2. Ada 4 elektron di S dan P, berarti dia di golongan keempat, 4A. Oke, contoh yang kelima. P15 kita kurang dengan Ne10. Sisanya 5. Berarti dia berada di kulit ketiga. Sisanya ini berada di kulit ketiga. 3S2, 3P3. Periode ketiga, golongan lima. Karena di kulit ketiga ini di S dan P ada 5 elektron ya. Di S ada 2, di P-nya ada 3. Contoh berikutnya Se34. AR 18, sisanya 16. Maka kita mulai dari kulit keempat. 4S2, 3D10, 4P4. Periode keempat, golongan 6A. Ini dia kulit keempat, elektronnya ada 6. BR35 kurang AR 18, sisanya 17. Dia berada di kulit keempat, 4S2, 3D10, 4P5. Periode keempat, golongan 7A. Contoh yang terakhir dari golongan 8A, KR 36 dikurang AR 18, sisanya 18. Kita mulai dari 5S2, 4D10, 5P6. Maka dia berada di periode kelima, golongan 6 tambah 2, 8A. Di kulit kelima ini ada 8 elektron. Kemarin sudah dijelaskan bahwa periode itu dinyatakan dengan kulit, sedangkan golongan itu dinyatakan dengan elektron valensi. Elektron yang berada di kulit terakhir ya, di kulit terakhir itu kulit 5, 4 dan sebagainya. Oke, saya rasa dengan contoh yang saya berikan pada kalian, kalian bisa dapat memahami ya bagaimana cara menentukan letak unsur dalam sistem periodik dengan kulit ataupun dengan subkulit. Jadi kami akan tetap memberikan latihan pada kalian. Kalian harus berlatih hingga kalian semakin mahir. Kami akan tetap memberikan soal latihan
untuk dikerjakan, kamu bisa bertanya kepada kami via WA bersama dengan Ibu Sani dan juga Classroom. Kami, Ibu Sani dan Ibu Linda Novisi Malango undur diri. Kalian tetap belajar, semangat.